Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam sejahtera buat kita semua kepada para peserta pelatihan pemetaan menggunakan drone, yang mana ini kerjasama dengan Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial Universitas Bangka Belitung dan juga Karsis yang didukung oleh Papua Mapping Center dan juga Indonesia Mapping Community. Izinkan saya, Gus Karnali, sebagai salah satu pengajar dalam pelatihan kali ini akan memaparkan materi yang terkait dengan pemetaan menggunakan drone. Apa itu drone? Drone itu nama lainnya adalah UAV atau UAS, yaitu Unmanned Aerial Vehicle dan juga Unmanned Aircraft System, yang mana pesawat yang diterbangkan tanpa awak ataupun tanpa orang atau manusia, ya, yang mana manusia itu sendiri yang mengendalikan di darat ataupun di permukaan, sedangkan pesawat tersebut mengudara di atasnya tanpa ada manusia di dalam pesawat tersebut. Nah, drone ini sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu combat drone dan juga social drone. Nah, combat drone ini itu digunakan sebagai alat pengintaian ataupun mendukung peperangan ataupun penyerangan, yang mana ini dilengkapi oleh persenjataan. Sedangkan yang social drone ini dia digunakan untuk umum atau mengangkut suatu benda, atau bisa digunakan sebagai edukasi, juga traveling ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang menunjang terhadap infrastruktur tertentu, yang digunakan ya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari pilot tersebut. Nah, untuk kebutuhan drone sendiri semakin tahun itu semakin meningkat karena manusia pada dasarnya memiliki keingintahuan yang tinggi dan juga ingin memudahkan dalam melakukan aktivitas. Nah, dengan berkembangnya digital program dan juga alat teknologi yang tersedia, sehingga dari berbagai tren ataupun instansi ataupun lembaga ini sangat membutuhkan, baik itu dari industri maupun lembaga tertentu. Dan juga di tahun 2019 market penjualan itu yang paling banyak itu berada di agrikultur, ya, terkait dengan proses perkebunan seperti itu, yang mungkin bisa mengukur luas area dari kebun atau luas lahan yang akan ditanamkan kelapa sawit ataupun yang lain sebagainya. Nah, pemanfaatan drone di era revolusi industri 4.0 ini ya sangat mempermudah kerja manusia, karena dengan adanya drone ini manusia bisa mengetahui kondisi lapangan yang ada di depannya dengan area hampir ratusan meter seperti itu, dan juga bisa memudahkan dalam melihat lebih detail gambar yang ada di permukaan. Seperti kalau di bidang agrikultur atau perkebunan itu, kalau kita menggunakan Google Earth itu kan terbatas resolusinya, sehingga dengan adanya drone ini bisa memberikan resolusi yang tinggi dan juga akurasi yang lebih valid tentunya. Sedangkan di bidang pertambangan juga ya digunakan untuk mengetahui luas izin usaha pertambangan yang akan dilakukan oleh pihak pemakasa, dalam hal ini adalah perusahaan pertambangan, dan juga bisa digunakan untuk tahapan operasional penambangan selanjutnya seperti itu. Nah, juga bisa digunakan berbagai sektor kalangan bidang, ya,
penegakan hukum lingkungan, bidang geospasial, bidang kehutanan, ataupun pemetaan potensi dan permasalahan yang ada di tingkat desa, itu juga bisa, atau batas-batas desa yang uh, lebih valid, seperti apa antara desa dengan desa lain, masalah desa A dengan masalah desa B bisa dipetakan menggunakan drone seperti itu. Dan juga pihak pertanahan juga tidak perlu pusing untuk mendata luas lahan dari perumahan warga untuk dibuat sertifikat gitu, rumah segala macam. Ini adalah contoh-contoh implementasi atau aplikasi drone untuk memenuhi permasalahan atau kebutuhan dari pengguna drone itu sendiri, sehingga adanya drone ini memudahkan instansi atau lembaga dalam memetakan kondisi lahan yang ada di sekitarnya tanpa harus mengukur manual, datang ke lokasi melewati pepohonan atau melewati ilalang atau segala macam. Cukup dengan kita mengoperasikan drone, men-setting luas area yang akan difoto oleh drone, ya maka itu sudah efektif seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan bahwasanya pertumbuhan penggunaan drone ini sangat tinggi, baik khususnya di bidang agrikultur ya, karena nanti ini menunjang bahwasanya luas area lahan yang akan ditanami itu ditentukan tanaman juga, jenis tanaman juga bisa didukung seperti itu. Nah, komponen utama operasi drone itu ada 3 ya, yaitu objek, instrumen, sama human. Nah, objek ini adalah lokasi area yang akan kita lakukan pengambilan foto udara, dan juga tipe dari drone. Tipenya itu bermacam-macam sekarang ini. Yang kedua adalah instrumen, hardware dan software ini harus mendukung. Dan yang ketiga adalah human. Human ini adalah manusia atau pilot dari drone itu harus dilengkapi dengan skill dan knowledge atau pengetahuan, baik itu regulasi yang ada maupun kondisi di lapangan, dan juga operasi drone itu sendiri dalam situasi kondisi yang ada di sekitar pengambilan foto udara. Untuk tipe dari drone itu juga ada 2 tipe ya. Yang pertama tipe copter, yaitu dia bergantung kepada jumlah banyaknya baling-baling yang bisa mengudara dari alat objek atau drone itu sendiri. Ada dari tipe baling-baling 1 yang seperti heli di copter ini, ada yang 2 yaitu dual copter, atau 3 baling-baling yaitu tricopter. Yang keempat yang pada umumnya itu adalah quadcopter, yang lebih banyak lagi baling-balingnya itu adalah 8 baling-baling, ada octocopter ya itu. Nah, sebenarnya yang keduanya adalah tipe fixed wing, ini tipe kayak pesawat seperti itu. Dia tidak menggunakan baling-baling, tapi dia menggunakan tipe kayak pesawat wing seperti itu. Nah, untuk tipe drone itu sendiri pada umumnya kan yang sering digunakan itu Phantom 4 Pro ya. Nah, ini bisa dikatakan terjangkau harganya, dan juga spesifikasinya bisa mumpuni untuk melakukan pengambilan foto udara. Nah, sehingga ketika kita memilih drone yang akan kita gunakan pada lokasi tertentu, maka kita harus sesuaikan juga terkait dengan jenis drone tersebut, baik itu spesifikasinya, profilernya, flight time-nya, berapa durasi waktu terbangnya, dan juga kondisi dari baterainya. Seperti itu. Nah, terkait dengan instrumen, alat pendukung lainnya yaitu hardware dan software-nya. Tentunya di sini ada laptop ataupun PC ya. Nah, itu prosesornya itu diharapkan ya minimal Core
3 seperti itu ya. RAM-nya itu 4 GB. 4 GB itu bisa digunakan untuk resolusi foto udaranya yang sudah dilakukan reses sebesar 25%. Seperti itu. Dan juga aplikasi handphone untuk operasional dari drone-nya itu. Yang kedua, aplikasi pada komputer itu software pendukungnya, bisa Face Stone atau Airsoft yang pada umumnya yaitu pakai ArcGIS untuk pembuatan foto udaranya dan foto kontur ya nanti di akhir dari pelatihan ini. Nah, sebagai contoh ini aplikasi menggunakan drone Phantom 4 Pro. Ini kita harus menginstal di Play Store aplikasi yang bernama Fish 4D Capture ya. Nah, itu di situ dilengkapi mau sistem pengukurannya 3D ataupun looping ataupun overlay dan segala macam. Sedangkan kalau drone yang harganya di bawah jutaan, bahkan ada yang harga tahun 550 seperti itu, dan itu pasti jika tidak ada aplikasi mendukung jenis drone yang ada di Fix 4D Capture itu, maka ada aplikasi lain yang bernama TH FPV ya, seperti itu. Nah, tampilannya ya seperti ini tampilannya. Ada di tengah-tengah itu. Nah, ini 5 drone yang harganya terjun bebas bahasanya. Karena kenapa terjun bebas ya, karena banyak jumlah konsumen yang ingin memiliki drone sehingga pihak perusahaan pembuat drone ya banting harga ya untuk agar drone yang dikeluarkan terdistribusi dengan banyak seperti itu. Nah, dari harga yang 23 jutaan ya, itu ada yang sampai harga yang paling kecil yaitu harganya 550.000. Ya, dia menggunakan baling-baling 4 dengan nama Sima X5C Street 1 ya, seperti ini. Nah, mampu terbang sekitar 7 menit. Ya itu tadi ada harga, ada kualitas tentunya seperti itu. Tinggal kebutuhannya mau digunakan untuk proyek pengukuran lahan ataupun mau digunakan untuk traveling ataupun untuk sekedar melihat situasi daerah ataupun objek wisata lainnya dengan waktu yang sangat singkat tentunya seperti itu. Nah, kemudian komponen utama operasi drone lainnya yaitu human ya. Nah, human ini harus dilengkapi dengan skill dan knowledge atau pengetahuan yang berkaitan dengan pengoperasian drone, sehingga ketika pilot bisa memahami ini, maka drone yang akan terbang itu selamat ya, sehingga pilot ini harus memiliki SOP penerbangan drone yang baik, regulasi penerbangan yang tersedia, dan juga memahami standar perpetaan dan output peta yang diinginkan. Jadi jika output petanya ingin resolusinya itu adalah tinggi, maka ya jangkauannya juga tidak terlalu jauh dari permukaan seperti itu. Nah, sehingga kalau ada yang ingin menanyakan bagaimana untuk validasi peta dan juga akurasi peta yang dihasilkan, yaitu tergantung dengan pertama kondisi cuaca ya, yang kedua yaitu jarak terbangnya seperti itu. Semakin dekat ya pixelnya juga semakin besar, tapi kualitas gambarnya semakin bagus. Dan ada sisi baik buruknya itu ya tergantung dengan pilot yang cermat dalam melihat situasinya. Ini mau diukur apa sih sebenarnya seperti itu. Harus tentukan dulu objek apa yang akan diukur seperti itu. Dan lokasinya bagaimana? Apakah lokasinya datar ataupun mempunyai ataupun hutan yang memiliki tumbuhan yang tinggi atau seperti apa? Nah,
ada aturan yang berlaku bahwasanya ketika ingin menerbangkan drone itu hindari kawasan udara terlarang dan terbatas. Nah, kalau kita lihat pada umumnya ya kawasan keselamatan operasi penerbangan KKOP ini ya drone itu sebenarnya dihindari dari jangkauan landing sama uh, landing pesawat pada saat pesawat lepas landas maupun take off seperti itu. Nah, peraturan pemerintah yang mengenai drone itu ada di peraturan Kementerian Perhubungan RI nomor 180 juga dan juga nomor 27 tahun 2016 yang terbaru itu. Nah, teknik pengoperasian drone berbeda-beda tergantung pada unit atau merek drone yang digunakan. Jelas benar ya. Sehingga pilot yang cermat itu ya pilot yang harus membaca buku pedoman dari drone yang tersedia. Lalu yang kedua, ketika sudah memahami, maka dia harus mengetahui lokasi atau area terbangnya. Yang ketiga yaitu melakukan prosedur standar sebelum pengoperasian. Apakah perlu melakukan pengecekan dulu kamera atau baterainya dan juga koordinat yang digunakan sebagai titik ikatnya tentunya. Lalu usahakan pada saat pengoperasian drone itu pandangan kita terjangkau ya. Kita bisa melihat lokasi di mana drone itu terbang sehingga nanti jika memang jangkauan dari drone tersebut hilang, maka kita tahu lokasi jatuhnya drone tersebut. Lalu yang kelima ya menghindari zona larangan terbang tadi sudah jelas ya. Biasanya di area-area tempat penerbangan pesawat ya dan juga daerah-daerah yang terlarang seperti itu. Yang keenam adalah utamakan keselamatan masyarakat dan pengguna. Jangan sampai kita ngedrone, tahu-tahu ngedrone ini mengganggu konsentrasi masyarakat yang ada di bawahnya. Misal apalagi masyarakat tersebut baru nemu misalnya, baru tahu oh itu drone gitu, atau mungkin oh itu pesawat baling-baling gitu, atau seperti apa, ataupun itu adalah UFO misalkan, dan ini harus diutamakan. Nah, software pendukung pembelajaran yang diinstal di laptop itu ada 4 ya, ada 4 dari foto udara itu dilakukan resize ukurannya sesuai dengan spek prosesor laptop atau komputer yang tersedia sampai ke pembuatan peta udara dan juga peta kontur analisisnya seperti itu. Nah, ini peta foto udara, contoh peta udara yang harus Bapak Ibu buat sebagai syarat nanti jika Bapak Ibu ingin mendapatkan sertifikat, yaitu foto yang peta yang baik, yaitu dia memuat judul, logo, lalu legenda, skala batang dan arah mata angin. Yang kedua adalah indeksnya dan juga metadatanya, datanya dari mana seperti itu. Ini adalah koordinat-koordinat informasi koordinatnya ini dalam bisa UTM, bisa degree seperti itu. Dan ini peta kontur. Perbedaannya cuma di peta kontur itu ada penambahan konturnya. Nah, sedangkan untuk peta foto udara itu ya tidak ada konturnya. Nah, untuk peta kontur ini memiliki nilai-nilai di garisnya ini. Nah, nilai ini adalah informasi mengenai ketinggian dari elevasi atau topografi di area foto yang kita ambilnya atau yang kita tampilkan ini. Nah, untuk jarak antar garis-garis ini yang menandakan kondisi elevasi ini, semakin dia lenggang, maka itu mengindikasikan bahwa lahannya itu
bersifat datar ataupun landai. Sedangkan kalau dia agak merapat, itu memiliki elevasi yang tinggi, mengindikasikan lahannya itu bisa berupa perbukitan ataupun juga lembah seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan terkait dengan materi pemetaan menggunakan drone. Tetap semangat, selamat menjalani pelatihan pemetaan drone dengan baik. Sukses untuk Bapak Ibu semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.